Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja suara saya dapat didengar saat ini, dan saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk kita saling melengkapi atau menasihati satu dengan yang lain tentang pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu saja kita merindukan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tetapi Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut pemahaman saya, yaitu tentang kedatangan Tuhan itu ada dua. Kedatangan Tuhan secara pribadi dan kedatangan Tuhan secara universal. Yaitu kedatangan Tuhan secara pribadi yaitu pada saat kita mati. Maka malam ini yang saya mau sampaikan kepada kita mengenai penghakiman nanti. Nah, kalau kita melihat Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, bahwa kita mati dan dihakimi. Ya, manusia itu ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Dan penghakiman berlangsung kepada setiap orang apabila dia itu Tuhan memanggil dia lewat kematian. Maka itu kalau penghakiman ada dua, penghakiman individu dan penghakiman universal yang kita sebut bilang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di sini Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini yang saya mau sampaikan kepada kita mengenai Yesus datang menghakimi apa yang kita, penghakiman apa. Nah, tentu saja apa yang kita buat setiap hari itu yang akan dihakimi. Maka itu yang di sini saya mau sampaikan kepada kita tentang firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai ayat yang ke 50. Saya mau membacakan bagi kita Bapak Mama saudara sekalian. Yohanes 12 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Di bawah perikop firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dan dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan mau memelihara dalam sisa kehidupan kita. Baik Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
seperti yang tadi saya katakan dari awal bahwa penghakiman itu ada dua, yaitu penghakiman secara individu dan penghakiman secara universal. Dan penghakiman individu ini yaitu pada saat kita mati, napas putus, Tuhan sudah menghakimi kita. Sesuai dengan tadi saya hadirkan ayat, yaitu Ibrani 9 ayat yang ke-27, bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Dan kalau misalnya sudah dihakimi, berarti jiwa atau roh itu orang yang percaya kepada Yesus di sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus di neraka. Itu hanya jiwa atau roh. Tubuhnya kita kuburkan dan tubuhnya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, maka itu seperti di dalam firman Tuhan juga di dalam Yohanes 5. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-28-29, dia bilang, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, maksud berbuat baik itu percaya Yesus, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, bangkit untuk dihukum ini orang yang tidak percaya Yesus. Nah, ini maka orang yang ada di dalam kuburan, orang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, yang percaya Yesus dia punya jiwa atau roh sudah ada di sorga. Hanya tinggal bangkitkan tubuhnya untuk satukan dengan jiwa atau roh. Baru itu yang dikatakan manusia sempurna. Dan orang yang tidak percaya Yesus juga akan dibangkitkan. Nah, tubuhnya maka untuk satukan dengan jiwa atau roh dalam neraka. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang menghakimi dengan firman Tuhan, seperti yang tadi kita baca Yohanes itu 12. Ya, Yohanes 12 ayat 44 tadi. Maka itu kalau kita membaca di perikop sendiri, firman Yesus yang menghakimi. Maka di sini Bapak Mama Saudara sekalian, termasuk ayat yang ke-48, dia bilang begini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan, harus kita lakukan atau misalnya kita mengerti firman itu di dalam kehidupan kita. Karena Yesus datang yang kedua kali, pasti dia menghakimi sesuai dengan apa yang kita buat. Dan di sini kalau kita menolak dia dan tidak mendengarkan firman-Nya, itulah yang dikatakan bahwa firman itu yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Maka kalau kita melihat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12, Bapak Mama, dia bilang begini, itu penglihatan atau nubuatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia bilang, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Jadi saya berpikir Bapak Mama, ayat ini jelas bahwa yang menghakimi kita yaitu firman Tuhan, yang seperti yang tadi saya baca itu Yohanes 12 ayat yang ke-48 itu. Maka itu kalau kita melihat Wahyu 20 ayat yang ke-12 ini, ya sudah jelas bahwa dia di sini
aku melihat orang mati dan besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibukanya semua kitab. Nah, semua kitab itu yaitu firman Tuhan, semua kitab, dan juga dibuka sebuah kitab lain. Nah, kitab lain yaitu apa? Yaitu kitab kehidupan. Nah, apa itu kitab kehidupan, Bapak Mama? Kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Itu ada tulis di dalam kitab ini. Maka itu kalau kita melihat ini bahwa orang-orang kitab lain itu kitab kehidupan, orang-orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan, itu yang ditulis dalam kitab kehidupan ini. Ya, tetapi orang-orang yang tidak dipilih yaitu orang-orang yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini. Kita bisa lihat ayat yang terakhir, ayat 15. Ini Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang betul kalau misalnya orang yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dibuang ke dalam lautan api. Maka itu kalau misalnya kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak sadar bahwa orang-orang yang kita percayai atau kita ini tidak menyembah Tuhan, maka jelas bahwa kita punya nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu. Ya, maka itu kalau misalnya terkadang orang dia katakan bahwa dia bermegah atau dia sombong rohani, tetapi ingat bahwa Yesus pernah katakan bahwa jangan bersuka cita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersuka cita kalau namamu terdaftar di sorga. Saya baca depo ayat di dalam Lukas. Ya, Lukas 10 ayat yang ke berapa ya, 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Maksud nama itu terdaftar yaitu di kitab kehidupan itu, ya, bagi orang-orang yang percaya itu. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan di setiap saat supaya kita ini diterima. Ya, tetapi kalau misalnya kita tidak belajar firman Tuhan, maka jelas firman itu yang akan menghakimi kita. Seperti yang tadi saya baca itu, Yohanes 12 ayat 44 sampai ayat yang ke 50, termasuk ayat yang ke 48, bahwa barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, yaitu firman yang kukatakan itu, yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi maka itu kita harus banyak belajar firman Tuhan Bapak Mama. Tapi anehnya sekarang kalau misalnya kita menyampaikan firman Tuhan, orang tidak suka, orang tidak mau mendengar. Ya, tetapi memang saya juga sadar bahwa kalau orang tidak mau mendengar, itu adalah tandanya bahwa orang itu akan binasa. Ya, karena firman tertutup bagi dia. Saya baca depo ayat ya. Kedua Korintus 4 ayat yang ke-3 dan 4. Dia bilang begini. Jika yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa ayat yang ketiga sudah jelas. Paulus dia bilang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi akan binasa itu orang yang tidak dipilih untuk diselamatkan, hanya ditentukan untuk binasa. Ya,
Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini saya memberitakan firman ini tentang firman Yesus yang akan menghakimi kita sebagai manusia. Dan kalau kita melihat bahwa nasib kekal setiap orang itu ditentukan pada saat mati. Dan kalau napas putus seperti yang tadi saya katakan bahwa Ibrani 9 ayat 27 bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Maka itu jangan main-main dengan kehidupan ini. Ya, jadi maka itu kalau misalnya kita memberitakan firman Tuhan Bapak Mama, tolong mendengarnya dan memahami, teliti di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena memang ada firman juga katakan bahwa akan saatnya tiba orang tidak lagi mendengar ajaran sehat. Kita bisa lihat di dalam kedua Timotius 4 ayat yang ke-3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi ayat ini sudah jelas. Maka itu kalau misalnya orang yang tidak dipilih Tuhan, dia tidak akan mendengar firman Tuhan. Biar kita khotbah, kita menyampaikan firman bagaimana, malahan dia mengolok, mengejek. Itu tandanya orang-orang yang tidak percaya dan dia tetap akan binasa. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja suara saya dapat didengar, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita bisa teliti dan bisa pahami di dalam kehidupan kita. Dan terutama firman yang tadi saya mau sampaikan ini, biar kita bisa menerimanya. Hal yang berikut di dalam takhta pengadilan Kristus. Nah, dalam takhta pengadilan Kristus itu kalau kita membaca di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32 saya baca ya. Matius 25 ayat 31 dan ayat yang ke-32 itu tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi maka itu domba-domba itu orang-orang pilihan Bapak Mama. Jadi maka domba-domba itu yang dikatakan orang Tuhan memilih mereka dari dunia sebelum dunia diciptakan. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 4 dan kedua Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Ya, memang kita dipilih dari mulanya untuk diselamatkan. Maka itu yang dikatakan domba. Maka itu kalau misalnya domba sesat itu, Tuhan tidak biarkan dia tambah sesat, tapi dia harus mencarinya. Ya, misalnya di dalam Matius 18 ayat yang ke-12. Dia tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12, ya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ayat 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukan, lebih besar kegirangannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Nah, ini yang dikatakan domba. Mengapa sehingga Tuhan mencari itu sampai dapat? Karena memang dia orang pilihan. Orang pilihan, maka itu pilihan Allah tidak bisa gagal. Tuhan memilih orang biar dia itu orang pembuat
kejahatan. Tetapi satu ketika Tuhan panggil dia dan dia membuat dia bertobat. Akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia diselamatkan. Karena memang dia orang pilihan. Tapi kalau misalnya orang itu tidak dipilih Tuhan, biar dia buat jahat, sehingga sampai maut menjemput dia lewat kematian, jelas bahwa dia bukan orang-orang pilihan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama harus renungkan ini baik-baik. Karena kita ini menilai orang siapa yang dikatakan orang pilihan dan siapa yang dikatakan orang yang tidak dipilih Tuhan. Kita tidak tahu nanti kalau misalnya kita hanya menilai saja kalau misalnya dia buat jahat sampai maut menjemput dia. Seperti baru-baru yang gantung diri dan lain sebagainya. Ya, itu saya berpikir bahwa pernah waktu lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan tentang bunuh diri itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Ya, maka itu kalau misalnya hidup ini kita tidak tata baik-baik sebagai orang pilihan, ya kita harus merenungkan hidup ini dan banyak belajar firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menjadi hakim bagi kita. Kalau kita tutup telinga terhadap firman, maka dia juga akan menutup bagi kita yang akan mau binasa kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan. Ya, jadi maka itu Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan karena kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang datang yang kedua kali. Tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa penghakiman individu pada saat kita mati. Jadi jangan kita katakan bahwa orang mati ini tidak ada penghakiman, nanti ada penghakiman satu kali saja. Tidak. Penghakiman itu sudah berlangsung pada saat kita mati. Dan kedatangan kedua kali Tuhan hanya meneguhkan itu, dibangkitkan orang untuk satukan dengan tubuhnya yang ada di kuburan. Ya, tetapi ingat bahwa pemahaman saya berbeda Bapak Mama. Kalau misalnya orang yang di dalam kuburan dan tubuhnya sudah hancur, apakah Tuhan masih membutuhkan itu? Saya berpikir saya hanya mengimani firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama bahwa jika kemah kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kemah yang abadi di atas. Tubuh yang itu, kemah itu kan tubuh. Jadi maka itu saya berpikir napas kita putus atau kemah dibongkar dalam arti hancur di dalam tanah, Tuhan sudah sediakan kemah di atas. Maka itu pada waktu penghakiman ya itu hanya bawa dan bisa pergi datang ke kuburan untuk membangkitkan orang-orang yang mati. Dan pertanyaan bagi kita bahwa apakah yang di laut sana orang tenggelam dan mati di laut, apakah tubuhnya seperti apa? Itu Tuhan punya urusan, Tuhan punya hak untuk bisa seperti yang tadi saya katakan bahwa kemah kita di dunia ini dibongkar, maka Tuhan atau alam sudah menyediakan kemah kita di atas. Ya, saya bacakan dia po ayat ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama, dia bilang begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Nah ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi itu maka itu kalau kita mati Bapak Mama, ya Tuhan sudah sediakan kemah kita di atas. Ya, bagi orang yang percaya. Orang yang tidak percaya juga sediakan kemah juga bagi dia untuk tahan terhadap api neraka. Memang kita juga belum pergi ke surga dan ke neraka dan kita tahu, tetapi Alkitab katakan bahwa ada neraka dan ada surga dan ada neraka.
Dan orang kalau tidak percaya ada sorga dan ada neraka, coba nanti dia mati baru dia bisa tahu bahwa ini ada sorga dan ada neraka. Memang ini adalah dimensi kekekalan, dimensi rohani, jadi kita tidak melihat posisi atau secara geografis terletak di mana sorga dan neraka di mana. Ini kan bersifat rohani. Jadi nanti kita mati baru melihat itu. Jadi maka itu Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan dengan baik dan mempelajari seluruh firman, ada ayat-ayat di dalam sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Tetapi kalau misalnya kita tidak belajar firman Tuhan, maka si jahat yang akan datang dan menguasai kita, yaitu iblis. Karena iblis selalu dia keliling kita di setiap saat. Maka itu kalau kita membaca dalam pertama Petrus 5 ayat yang ke-8, ya dia bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi maka itu iblis kita tidak melihat dia, kan dia juga bersifat rohani. Jadi kita tidak melihat dia, hanya dia berjalan terus untuk mencari dan bisa menelan orang-orang yang akan ditelannya, yaitu orang-orang yang tidak percaya itu. Jadi maka itu firman Tuhan sebagai pelindung kita, penolong kita, maka kita harus banyak belajar. Sehingga pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali, atau pada saat datang secara pribadi, maka kita ini beroleh kehidupan yang kekal. Karena kita pelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam dunia ini, saya teringat firman di dalam pertama Yohanes 2 ayat 16 bahwa di dalam dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mati. Itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita hanya keinginan daging dan keinginan mata saja, nah ini yang nanti akan membawa kita ke dalam api neraka kalau saat kita mati. Ya, sebab di dalam firman Tuhan kalau kita baca Galatia 5 ayat 9 dan seterusnya, termasuk ayat yang ke-21, bahwa hidup ini kalau misalnya kita hanya turuti keinginan daging, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Mama Saudara sekalian. Mudah-mudahan firman singkat ini yang saya beritakan ini mendapat tempat yang layak di dalam kehidupan kita untuk kita terus maju di dalam iman percaya kepada Yesus dan belajar firman. Kita tahu, kita percaya Yesus karena kita tahu dari firman-Nya. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Karena kita bersyukur karena kita punya Yesus yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Maka kalau kita percaya Dia mempunyai hidup yang kekal. Saya mengakhiri dengan renungan ini dengan membaca firman Tuhan dalam pertama Yohanes, ya. Pertama Yohanes 5 ayat yang ke-20. Dia bilang begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya Yesus, hidup kekal kita sudah miliki dalam hidup ini. Ya, walaupun kita ini orang berdosa, tapi kalau kita percaya Yesus, kita sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita sudah memiliki hidup kekal, hanya tinggal Yesus datang. Ya,
misalnya dia merubah tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Dan kalau bagi orang yang belum mati, dia merubah dengan sekejap mata. Coba saya juga baca firman di dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke 51 ya. Ya. Ayat 51 ya. Dan 52 saya baca. Pertama Korintus 15 ayat 51, 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, kita akan semua akan diubah. Nah, kalau kita mengenakan tubuh kemuliaan atau tubuh yang tidak binasa, itu kita bersyukur. Karena tubuh yang sekarang kita pakai ini adalah tubuh yang tidak kuat. Ya, maka itu kalau misalnya satu firman juga di dalam Kisah ya, Kisah 3 ayat yang ke berapa ya? Kisah 3. Saya ada ingat dia punya apa itu. Dia merubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Ya, bukan Kisah ya, Filipi ya. Filipi 3 21, 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, jadi maka itu tubuh yang sekarang kita miliki ini adalah tubuh yang tidak kuat. Maka Yesus Kristus kita menantikan kedatangannya untuk merubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh kemuliaan sesuai dengan serupa dengan tubuhnya. Ya, jadi waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia itu tubuh memakai tubuh kemuliaan itu. Jadi maka itu bagi orang yang percaya kepada dia, tubuhnya akan diubah dan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa, dan dia tidak mati lagi, hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua malam ini. Dan terima kasih, shalom untuk kita semua.